Kita kanupan na hinargani Jesus Tuhan, buka hita bibilta, hata ni bata nagabe onjolan bani pembukaan pertonggoan, tersurat bani lahuan bindu 15, mamuka humbani ayat sada dan subani ayat 10 sada, tapi sebetulnya Bapak Inang agak nama poso, ini menarik kalau dibaca sebetulnya nanti sampai ayat yang terakhir ke-33. Bahasa mamuka humbani ayat sada dan subani 10 sada teneh. Rapor ni apostel i Jerusalem, pasal parmasuk ni halak si pajuh begu-begu. Tuat ma piga-piga halak hun Judea, na mengajarohon bani sanina ai, anggolang tarsunat na siyam mangihutkon aturan na binahen ni si Musa, seng boy na siyam maluah. Jadi gogoh masih dia isual anjaha ilawan si Paulus apa si Barnabas. Gabi isuruh masih Paulus apa si Barnabas apa hasoman de banari hu Jerusalem. Merayak apostel apa pangituai laho patorangkon parsalisihan. Ay. Dob ai ipaikat kuria ai sidia idalani sidia matanoh Penisia apa Samaria ibaritahon sidia maijaib parmubani uhur ni halak si pauju begu-begu gabe malas tomang mauhur ni sanina ai ibahen daso sisi dia hu Jerusalem alo kuria ai pakon apostel apa pangituai ay masih dia gabi ibaritahon si dia ma naroh ay mabuay ni nabinahen ni naibata marhiti si dia. Tapi jongjong madeba humbani golongan parise. Narup gabi porsaya ibaritahon maningon sunaton do si dia anjaha ojuron mandalan kontitah ni si Musa. Dob ai martupu ma apostel ai apa pangituai ai laho mansahapkon parsahapan ai. Dob dokah si dia marsual. Jongjong masih Petrus nini mabani si dia. Nasiam sanina. Iboto nasiam do nagirah doau ipilih na ibata itonga-tonga nasiam laho patugah kon ambilan nama diarin. Bani halak si paju begu-begu ase porsaya si dia. Naibata si tanda uhur indo manaksihon si dia marhite na membere tonduini bani si dia songon na hubata. Seng adong ubah ni hita pakon si dia ibahen naibata. Dap ipaborsi uhur ni si dia marhite ha porsayaon. Anggo sonai masih malajoon na siam nuan naibata. Marhite na manapehon pasangan bani takuho ni susian in na sotarusong bapata atap hitape. Marhite idam niuhur ni Tuhan Yesus do ase malua hita iha prosayai uhurta si dia pe sonai do nai madasni. Kita ganupan na hinarga ni Yesus Tuhan ta menarik tumang perikop on ketika bahasa marulak-ulang. Berulang-ulang saya membaca kenapa menarik. Bapak Inang, agenda poso, mari kita ikuti sebetulnya apa yang terjadi di sana. Nah terjadi ijai Bapak Inang sebetulnya tercermin dalam banyak pergumulan-pergumulan na dihadapi oleh buai gereja. Sebetulnya mulai abad-abad pertama, keempat, ke-7, 15, 16, dan subani panorang sonarion. Kita mau belajar ketika ada konflik di tengah-tengah jemaat Bapak Inang. Hal ini kan takas orang do disebut bani ayat 2 bagian akhir itu. Ahadona mendorong sehingga baik Paulus maupun Barnabas akhirnya si dia nama gidangi pagaran harus pergi ke pusat. Harus pergi ke Jerusalem. Ayat 2 mari kita lihat. Dari bagian terakhir. Isobut do. Saya bacakan lengkap ya. Jadi gogo masih dia isual anjah ilawan si Paulus apa si Barnabas.
gabi isuruh ma si Paulus apa si Barnabas apa hasoman debanari hu Jerusalem. Pergi ke pusat dalam rangka apa? Untuk mencari solusi. Marayak apostol-apostol apa pangituai laho patorangkon para salisihan ai. Kita mendapat pesan bahwa ternyata persoalan yang terjadi di tengah-tengah jemaat Antioquia. Anggo bahasa kita pasal 15-20. Mari kita lihat sebentar. Ija itu nama saon Bapak Inang. Lang informasi Yohan bani ayat-ayat di awal. Tapi setelah selesai dong solusi. Hujasi dia mulak isobut dari 30. Saya ipaikat masih dia gebedasma hu Antioquia. Itu ada di ayat yang ke-30. Masih si dia berangkat hujai, ai mengindikasikan bahwa ternyata ketika terjadi perselisihan ijai, lang jupah solusi di tingkat jemaat. Paulus di sana, Barnabas di situ. Tapi mungkin si dia katakanlah padaskon sebuah syarat untuk aseboy maluah Bapak Inang, enggak puas. Yakin doau, dong ijai upaya-upaya solusi. Adong ketegangan sudah pasti. Paulus mengajarkan songon na iyakini hita haluahon adalah halani idap niuhur, tetapi narohun pusat, narohun Judea isobat ijon mengajarkan hal yang berbeda. Maluah nasiam kalau mengikuti aturan Musa, aima bani ayat sada. Tentu timbul konflik di antara mereka. Yakin doau berusaha do Paulus pakon Barnabas untuk menyelesaikan itu, tapi gagal. Tapi tidak berhasil. Anggo berhasil, lang perlu si dia berangkat hu pusat hu Jerusalem dah. Kan ideologi kani kan? Berangkatlah mereka ke sana. Dalam rangka apa? Dalam rangka tentu mencari solusi. Jemaat yang sudah tinggi tensi, yang sudah penuh dengan ketegangan, lang bedamai, kembali normal, kembali aman. Sekaligus on paingatkon hita Bapak Inang, supaya jangan kaget. Kalau kita membaca, menonton di YouTube ada gereja-gereja yang konflik, itu bukan hal yang baru. Bukan hal baru. Mulai abad pertama gereja sudah konflik. Terus selalu ada konflik. Abad keempat ada Arius dengan ajaran mengatakan Yesus itu bukan Allah. Muncul lagi ajaran Pelagius. Puncak konflik gereja itu ada di abad 15-16. Aima naginoran Protestantisme. Asli ulang pula tersonggot kita, anggo misalnya aku kan mau nonton di YouTube, wow, gereja HKBP di Jakarta masuk televisi halaniaha konflik antar jemaat. Kita mau belajar Bapak Inang piga-piga hal humbani lahuan 15 on ketika ada konflik, apa sih yang diharapkan dari Jerusalem? Apa sih yang diharapkan dari pusat? Anggo sobat pusat jangan langsung dalam benak kita GKPS. Karena masalah konflik ini adalah masalah hampir semua gereja. Sangga au kuliah di Jakarta, au berminggu di GPB Paulus. Au kuliah di Jakarta 82, 87. Tahun-tahun 85, wah luar biasa konflik mereka. Sampai rebutan untuk mengambil durung-durung. Dua kelompok rebutan. Padahal Ijaido Abineno, dosen saya waktu itu, enggak bisa aman. Ijaido Laksamana Sudomo. Saya ulang misalnya anggo gereja konflik Bapak Inang mitor pikiran kita yang aneh-aneh. Anggo namasa di GKP Staon, ini bukan hal yang luar biasa Bapak Inang ya. Nanti saya jelaskan kenapa. Aima pesan pertama hubata, nausobot nokan bahwa puncak nih
terjadi pada abad 15-16 dengan lahirnya Protestantisme. Jadi bukan hal baru. Jadi yang godong konflik di gereja itu barangkali barang baru, stok lama itu ya. Hasanna menarik sonari aima ketika ada konflik di gereja di akar rumput songon namasa i Antioquia on hujado buaton solusi ini. Lalu kita membaca tadi iutus masih dia hu Yerusalem. Kan itu nokan isobot ijon kan? Iutus hu Yerusalem. Dob ai ipaikat kuria ai sidia idalani sidia ma tanah Fenisia apa Samaria dan seterusnya. Saya coba mencari tahu berapa ratus kilometer yang mereka jalani waktu itu menuju ke Yerusalem. Tapi lang jumpa au datani Bapak Inang, tapi yang jelas bahwa sebagai misionaris bani panorang ai, Paulus pakon Barnabas sungguh-sungguh peduli bani kondisi jemaat. Anggo hubungkon hitanokan pakon permahan nama diar. Si dia demi untuk mengamankan jemaat bersedia untuk menanggung risiko. Tuh ulang bayangkan hita pada lanan hinan abad-abad pertama seperti sekarang. Bani hita na onggah hu Yerusalem sudah bisa membayangkan jalan kaki mungkin ratusan kilometer Bapak Inang dengan segala macam ancaman di tengah jalan. Tapi demi makop-kop kuriain mereka siap menanggung segala macam risiko. Lang pita ai itu ngadalan pe mengambil kesempatan untuk bersaksi. Lalu kemudian kita lihat ayat-ayat berikutnya. Ahana masa dobdas sidia ijai. Dobdas sidia ijai Bapak Inang kita lihat pada ayat 5. Tapi jongjong ma humbani golongan parise. Omana mewakili nama mbahen tambahan syarat untuk sebuah haluahon. Nadop gabe persaya, ia tahun meningon sunaton dosi dia anjaha ujuron mendalan kontita nisi Musa. Dop ai, ia dongkon marapat. Mungkin ini semacam sinode lah barangkali ya. Kan marapat masih dia kan. Dop ai martupu ma apostel ai, apa pangitua ai laho masahap kon persahapan. Diadakan pertemuan rapat mungkin sinode karena mau mengambil keputusan. Mungkin sinode yang pertama barangkali ya. Dengan agenda tunggal. Agenda tunggal. Agenda tunggalnya apa? Haluahon mungkin barangkali begitu ya. Karena apa? Apakah haluahon? Idap niuhur atau haluahon meningon pertama-tama mantalan kon Bapak Inang persyaratan-persyaratan tertentu. Bayangkan siap ayat 7. Jadi enggak cepat mengambil keputusannya. Dokah si dia marsual. Itu rame do suasana on. Tensi juga tinggi itu. Halanya anggo anggo podasdo, saya sebagai seorang yang mendalami bidang psikologi, enggak mungkin tinggi tensi. Yakin do tensi tinggi nih. Enggak cepat das bani pengambilan keputusan. Dokah si dia marsual. Mungkin ujung-ujungnya Bapak Inang enggak ada kesepakatan. Sampai-sampai akhirnya igunahon Petrus sama otoritasnya. Dia gunakan otoritas rohaninya. Dokasi dia marsual jongjong masih Petrus. Mungkin dalam menaknya ini enggak betul juga ini kalau semua bicara ini. Apalagi mungkin si dia bahat sorani, gogo sorani. Tapi tidak sesuai dengan katakanlah Injil. Kemudian orman ini si Petrus kan. Nasiam sanina iboto nasiam do nagira do au ipili na ibata. Itonga-tonga nasiam lau patugakon ambilan nama diarin. Bani halak si paju begu-begu ase por saya si dia. Dan seterusnya. Lalu ayat 11. Marhite idam nihun Tuhan Yesus do ase malua hita. Iha por saya uhurta si dia pe sonaido. Kita kan pernah hinargani Yesus Tuhan. Penyebab konflik mereka, jana memang penyebab konflik dalam sejarah gereja, mulai abad pertama, ke-4, ke-7, 15, 16, itu mirip-mirip. Aima halani ajaran.
Karena ajaran yang berbeda. Anggo mulani si dia menekankan ai maka tahun haluahon ai bersyarat laksanakan hukum Taurat selamat. Berarti keselamatan karena usaha manusia. Kemudian ditegaskan oleh Petrus mewakili apostel, oh tidak demikian. Keselamatan halani hidup ni uhur. Aido bedani konflik-konflik di tengah-tengah gereja dulu dan sekarang. Konflik-konflik gereja sekarang di berbagai gereja Bapak Indang memanglah hal ini ajaran. Tetapi karena kekuasaan dan karena jabatan, karena fasilitas, langsongon konflik na mula-mula gara-gara perbedaan ajaran. Bayangkan siam, kan sopak PAU anggota Dewan Gereja Lutheran Sedunia sampai tahun 2017. Terakhir aulang dihut persidangan di Afrika. Hal ini madoh tua. Oh enggak usah halu Tanzania, capek kali. Beberapa kali stop lojak. Baru pemardame tahun 2016 antara gereja Lutheran dengan gereja Baptis. Hal ini abad-abad 16 itu dikejar-kejar oleh Lutheran Martin Luther mengejar-ngejar, gereja Lutheran mengejar-ngejar, gereja Anabaptis yang dipimpin oleh Menno Simon. Bayangkan berabad-abad konflik ini, baru damai. Baru minta maaf Lutheran, hubani gereja Anabaptis yang menjelma menjadi gereja Baptis. Sama-sama Bapak reformasi tapi beda ajaran. Luther mengatakan baptisan anak itu Alkitabiah. Menno Simon mengatakan baptisan anak tidak Alkitabiah. Ujung ni martinggil si dia, bunuh-bunuhan. Sesama Bapak reformasi. Solusinya enggak Alkitabiah. Lang manukun bani Tuhan, anggo jemaat Antioquia manukun bani Tuhan lewat persidangan para apostel. Kadang-kadang kita miris. Yang saya sangat mengerikan mendengar, memang saya tidak melihat langsung. Langhutonggor langsung. Sekarang ini untuk mendapatkan posisi di gereja pimpinan, kedukun pun dikerjakan. Mengerikan sekali. Dan perlu tugas gereja mana. Tapi kalau pendeta berdukun, Bapinang, aduh sedih. Juga sudah terjadi. Masih baru sebut sonai karena dia menelpon saya, minta didoakan. Pak pendeta doakan dulu aku. Kenapa kau? Saya bilang, kok kau nangis? Ada apa? Saya bilang, iya berat kali dosa aku. Apa dosamu? Saya bilang, itulah berat kali pendeta. Ya apa dosamu niku? Aku sudah menduakan Tuhan. Apa kau bilang menduakan Tuhan? Maksudmu apa? Kau kan pendeta. Saya bilang, iya apa? Maksudmu apa menduakan Tuhan? Aku sudah kedukun. Ini pendeta zaman now. Harusnya kan dukun yang ke pendeta. Ini enggak pendeta ke dukun. Aduh pendeta zaman now ini. Masalahmu apa? Saya bilang. Suamiku, kenapa suamimu? Sudah 6 bulan enggak menghubungi aku. Kenapa kau enggak dihubunginya? Tentu pasti ada sebabnya kan. Ku biayai dia untuk ambil studi lanjutan. 6 bulan aku tak pernah diteleponnya. Ya kenapa kau enggak ditelepon? Kapan terakhir kau ditelepon dia? 6 bulan yang lalu, oh gitu. Waktu dia telepon kau, apa responmu? Ku maki-maki dia memang. Ya aku bilang mana ada suami yang mau menelepon istrinya. Kalau setiap telepon langsung dimaki-maki. Kau yang perlu bertobat, ku bilang. Kok kau kedukun ngapain? Supaya tunduk dia sama aku. Aduh, pendeta mau kemana kau bawa jemaat ini? Kalau nanti calon pimpinan dia kan kedukun lagi tuh, sedih. Beda kasus na Ijupaihita, Bani Panorang Bornginon melalui pembacaan Lahuan 15 tadi itu. Nah kita memukah pertonggoan, kita diingatkan. Kalau karena perbedaan ajaran, monggo, tegas. Membuat rombongan hu Yerusalem. Dasmai sungai Yardenit, bukan sungai Yordan itu ya, anak sungai Yordan. Karena di iklan sering dibilang ke sungai Yordan, bukan anak sungai Yordan itu.
Pak Pendeta, boleh enggak kami dibaptis di sini, baptis selam? Saya bilang, kita dibaptis dalam kematian kebangkitan Kristus, tertulis di Alkitab. Dibaptis cukup 1 kali, bukan 2 kali. Jangan kau berpikir dengan kau dibaptis begitu kau masuk surga. Baptisan bukan jalan keselamatan, tanda orang sudah diselamatkan. Tapi kalau mau bawa airnya boleh, ya. Nanti kalau diperiksa di bea cukai, kasih tahu lah air apa itu, kan begitu. Itu soal ajaran. Tapi negatif terjadi Bapak Inang, itulah yang sampai saat ini sedang terjadi di tengah-tengah banyak gereja. Soalnya sepenuh kenai, lalu solusinya apa? Solusinya kan udah mau bahasan Bani ayat 11 kan. Haluahon isobut halani idop niuhur. Yakin doau. Ketika Petrus, maka tahun ai tensi langsung menurun. Yakin doa Bapak Inang, utusan yang datang akhirnya lega. Kita datang ke Yerusalem, kita datang ke pusat dalam rangka apa? Untuk mencari solusi atas pergumulan jemaat dan kita mendapatkannya. Kita mendapatkan solusi yang kita butuhkan. Jana onma Bapak Inang totu pesan hubata paingat kon hita. Karena ada banyak ajaran-ajaran di luar yang kita yakini. Bayangkan Nasyamda, di antara Lutheran sendiri enggak sama semua ajarannya. Lutheran Australia enggak ada pendeta perempuan. Age lawan Nasyam Australia. Atau isi tanah ongga Australia kan, apakah langkebot Senaku William, apakah sudah pernah ke sana? Enggak ada pendeta perempuan di sana. Di gereja Lutheran di Indonesia, di Eropa, di Amerika banyak. Bayangkan di antara di dalam saja masih ada perbedaan. Di Amerika sendiri 2 jenis gereja Lutheran. Dong Lutheran Partner GKPS LK, dong Lutheran Missionary Synod. Ini enggak terima yang namanya pendeta perempuan. Dalam sidang majelis pendeta kemarin, Bapak Inang adong do perdebatan soal anggo anugerah do haluahon. Kalau Kristus datang membawa hasadaon, kenapa? Kenapa dibeda-bedakan dalam soal menjalo perjamuan kudus? Duma 3 kali persidangan Hanami membahas isu, bolehkah anak-anak ikut perjamuan kudus? Anggoi tongkor bani bibel tebapinang balos di jelas, anak-anak boleh di Alkitab. Tapi prakteknya di banyak gereja Lutheran belum boleh. Tapi adong doa gereja Lutheran yang mengizinkan anak-anak ikut perjamuan kudus bersama orang tuanya. Jadi yang godong dalam misalnya ngomongkan hidup si anak tadi pas perjamuan kudus ikut mereka menerima roti dan anggur. Itu sesama gereja Lutheran. Langsada. Tapi itu kan perbedaan soal ajaran. Nah mula kubani pesan utama solusi yang mereka dapatkan bahwa hidup niuhur do haluahon. Aimanokan isaud bani ayat yang ke-11. Dan ada pesan-pesan nah geti Bapak Inang jumpa kita baik termasuk lewat lagu-lagu, contohnya misalnya lagu Amazing Grace. Bagal tumang do holongmu, Pak Bayu goluhkon nadoyuk kau magu au HP maluah do. Dia yang seorang pendosa tapi akhirnya Tuhan selamatkan. Lalu menginspirasi dia untuk menuliskan lagu pujian Amazing Grace. Bagal tumang do holongmu. Bani hita Bapak Inang, ahado tandani kalau kita sudah sungguh-sungguh manggulu ibagas hidup niuhur, nah doma sungguh-sungguh jupaan haluahon, totu maningon ihubungkon hita doai, hubani Galatia ai. Bahwa anggo hita doma sungguh-sungguh manggulu ibagas hidup niuhur, maka tanda ni halak na doma dapotan hidup niuhur, manggulu ibagas haluahon, totu songon na isobut bani Galatia bindu 5 ay. Ubasahon ma ayat 22. Tapi ondo buah ni tondoi holong malas niuhur dame. Lumbang niuhur habasaron halayakon hapersayaon halam lamun apa pan rajayon diri. Halani ada gati sobat menjadi Kristen itu belum tentu manggolo ibagas haluahon.
Halani dari survei di lapangan, jumpa kita OP Bapak Inang, Naisobot Bani Galatia 5 ayat 19 dan seterusnya. Tapi talar dohornya di daging, aima pariaria hon habutakon, golo naso marate, marnai batana legan. Masih dijumpai Bapak Inang, langpita di kalangan jemaat, tapi di kalangan majelis jemaat juga ada. Pengurus harian juga ada, kecuali padang bulan ya. Mengawali tahun saya selalu mengambil waktu untuk retreat doa puasa. Dan nasopat kondo kalau ada yang punya pergumulan, walaupun dulu saya tidak mau diganggu. Nalayani do Bapak Inang. Kemudian ada satu orang yang saya layani, dia pakai cincin. Pertemuan pertama usukun bana, cincinmu ini berisi atau tidak? Oh enggak Pak Pendeta, cincin biasa kok ini. Untuk hiasan aja, dear niku. Lalu kemudian pertemuan kedua berdoalah kami. Sesudah berdoa, lalu dah mengaku dia. Dia buka cincinnya, dikelilingi oleh permata loh, dijual jutaan itu. Akhirnya dia bilang, Pak Pendeta, ku tinggalkanlah ini. Mas eniku, aku berbohong beberapa hari yang lalu hubamu, cincin gue ini berisinya ini. Jadi Kristen belum tentu Bapak Inang manggolo ibagas haluahonna merupakan hidup nihurai. Karena apa? Kita masih menyaksikan ada tuon, parmusuh-musuhon, partinggilan, parsimburuon, ringis, uraut, parbola-bolahan, parlegan-leganon, subil, parmabukon. Aduh, kalau disurvei berapa persenkah pelayan-pelayan gereja yang pemabuk Bapak Inang? Anggo sebut pelayan gereja, saya bukan bicara soal GKPS. Saya bicara seluruh gereja-gereja suku terutama. Aduh, menyedihkan. Menyedihkan. Lain yang diakukan, lain yang dikerjakan. Berapa persen pendeta yang pemabuk saya juga enggak tahu. Tapi kalau katakan ada pendeta yang Protestan pemabuk, ada. Ada. Marpoya-poya apa nausi hujai, songon nadop huhatahon badnasiam ijia sonai age sonari, si horjaon sonai seng tianon ni harajaon ni naibata. Anggohita sungguh-sungguh manggolo ibagas haluahon halani hidup niuhur, lalu pertanyaannya selalu adalah buahnya apa. Nah gereja-gereja kadang-kadang enggak berani konfrontasi dengan perilaku-perilaku yang seperti itu. Anggolau kita wani konteks sonari Bapak Inang. Mula kita wani pesan on, jelas pesannya adalah bahwa ketika saya misalnya di Siantar waktu itu, ada satu kalimat yang pernah saya dengar dari yang lebih senior dari gereja lain. Kalau Anda di kantor sinode, maka pastikanlah bahwa kantor sinode itu adalah sumber pusat solusi dari segala masalah yang ada di jemaat-jemaat. Siap-siap untuk itu. Apapun masalah di jemaat, mereka akan datang ke sinode berharap langdong be sumber solusi yang lain kecuali ke sinode. Saya pegang itu. Onggama balin sadapan orang saya di demonstrasi. Dari jemaat kita, Sipitu Huta, 2, bukan 1. Rosi dia merbus, menuntut, marah-marah. Baik Barus, apa? Pindahkan pendeta kami. Oh ya, saya bilang, udahlah tenang dulu kalian. Kita hundul kita, masuk lalu ke ruangan, apa itu namanya, semacam ruang tunggu yang di belakang kantor pusat. Lalu pegawai tolong dulu kasih minum, dalam rangka untuk cooling down dulu ya, mendengarkan nanti apa pergumulannya. Kasih minum dulu, kemudian siapkan makan siang mereka. Minum dulu, minum. Wah semuanya marah-marah, tensi tinggi sekali. Lalu setelah tenang kita berdoa sebentar, oke silakan utarakan masalah kalian apa. Kami mau pendeta kami dipindahkan sekarang juga. Ya masalah nih. Kami gak suka sama dia. Persoalannya apa? HP ini Bapak Inang, adong sada warga jemaat. Dia menjadi tuan rumah peninggalan dari nenek moyangnya. Lalu enggak pernah sehat.
Datang pendeta mendalami soal itu, pelayanan pelepasan. Lalu diperiksalah, ditrace. Siapa dulu tuan rumah ini sebelum kalian? Si Anu. Ada masalahnya. Mati cepat. Si Anu tumpur. Si Anu ini. Sekarang kami begini. Enggak mau lagi kami ini. Lahuan 10 siah bakar. Tapi enggak berhikmat. Halani peninggalan itu berupa pedang bukan milik mereka, milik keluarga besar. Tanya dulu keluarga onlang. Semangat euforia rohani, bakar. Pendeta ini semangat, bakar. Hamba Tuhan bani keluarga besar. Loh kok kalian bakar itu? Elang hosi madai dah. Lutu makuriain. Dituntutlah pendetanya, kami polisikan kau. Karena apa? Itu warisan keluarga. Kok nggak minta izin? Jadi pandita Ai membela Lutu Hanamin ini. Oh itu akar masalahnya. Kalau gitu karena kurang berhikmat saja itu nih. Tapi naipnya kita pikirkan. Aku kan orang pastoral. Jadi saya izinkan dulu melepaskan beban-bebannya. Sesudah itu mulak sih dia. Hudi ingat memesan Ai. Bahwa sinode itu harus menjadi sumber solusi. Suang sonai homa terjadi bani masalah di Antioquia ini. Tetapi Bapak Inang langsung dimutasikan dia. Kita ambil win-win solution. 3 bulan kemudian dia studi lanjutan. Dia tempatkan pendeta baru. Yang juga memahami hal yang sama. Sehingga kemudian konflik reda. Por ini personari misalnya kita punya pergumulan di padang bulan. Di Resort Polonia, itu bukan hal baru di gereja. Di GKPS ini belum seberapa. Konflik yang terjadi belakangan ini di GKPS belum sempat menurunkan pendeta dari Langgatan. Tahun 72 di GKPS, Doma Sopat Pandita diturunkan dari Langgatan. Konflik besar di GKPS itu tahun 72. Yang menarik adalah tahun 70-an itu faktor penyebabnya adalah pemilihan. Pemilihan. Kita enggak pernah konflik karena pemilihan. Walaupun saya dituduh, kan begitu ya. Pendeta jakar di belakang semuanya ini. Wow, masih diperhitungkan saya rupanya. Padahal Horjaku berdoa, melayani KPI. Kalau gereja berpengadilan, enggak ada yang menang, semuanya kalah. Yang menuntut kalah, yang dituntut juga kalah. Habis tenaga, pikiran, uang. Niku langsung Bani Alpuani, Bani Panorangai. Kalau saya ditanya secara pribadi, tiki gajak-gajak ni soal buaran tak langhu pengadilan ini. Kalau saya tanya saya pribadi, saya enggak setuju ke pengadilan niku untuk masalah kita ini. Saya enggak setuju. Hal ini hubotoh kalau ke pengadilan enggak ada yang menang, semuanya kalah. Tapi keputusan kan bukan di tangan saya, tangan Nasyam. Tapi sikap pribadi saya seperti itu. Tapi naik Bapak Inang masih ada tuduhan. Dan tuduhan itu sudah sampai ke Jakarta. Jumpa opokan porhangar cempaka putih. Apa berita di sana? Oh iya, kau dituduh semua di belakang semua ini. Menarik juga ini saya pikir. Nah sekali lagi Bapak Inang, bahwa memang kita miris ketika sinode tidak menjadi sumber solusi. Itu sebabnya ada gereja GBKP Merdeka sekarang, dalam tanda kutip. Kemenangan Tani itu enggak tunduk pada sinode mereka. Halaniaha ternyata memang kantor Moderamen menurut versi dia enggak menjadi sumber solusi. Beda pakon nih sobat bani ambil atas dari Jerusalem pusat menjadi sumber solusi. Supaya kita sebagai warga GKPS enggak usah terlalu stres ketika misalnya kondisi kita belum seperti yang kita harapkan. Jadi anggo kita sedang bergumul dengan kondisi kita, sasitong ini anggo misalnya diterapkanlah, mungkin barangkali perlu kali ya. Perlu pimpinan-pimpinan gereja, baru tersadar, hubasan berulang-ulang, ini perlu dibaca ini oleh pimpinan-pimpinan gereja. Supaya entah gereja apapun dia,
Lalu diingatkan bahwa pusat itu adalah sumber solusi, bukan sumber masalah. Rupanya melalui pesan firman Tuhan, Bapak Enang, gereja-gereja terutama pimpinan-pimpinannya, saya punya kesempatan nanti untuk berkhotbah tentang ini kepada mereka. Bahwa sinode itu harus menjadi sumber pemulihan, bukan justru sumber kekacauan. Martonggo Mahita. Terima kasih Tuhan bani hatamu napa ingatkan hanami bahwa memang konflik tidak terhindarkan.